Masih ada foyer sedikit, bisa buat jadi tempat naruh-naruh sepatu segala macam. Dan di sini tuh ada satu cermin. Jadi ketika kita sekarang mau sekolah, kerja, mau apapun, sebelum kita keluar rumah, kita bisa ngaca satu badan. Dari atas sampai bawah kita bisa lihat penampilan kita. Tadi aja gue otomatis gini-gini rambut, bro. Itulah fungsinya dari sebuah kaca besar di depan rumah kita. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Suwarna Sutra. Ini adalah salah satu perumahan yang paling favorit buat kita. Kenapa? Karena dari awal-awal arsitektur dulu nih, 4 tahun yang lalu hampir, ini adalah pilihan yang emang dari awal banget kita pilih. Dan terbukti sekarang pembangunannya begitu masif banget dan bisa menjadi investasi yang menarik buat teman-teman milenial. Dan ini yang mau kita review hari ini itu adalah Agra. Agra ini menarik banget ya teman-teman. Kenapa? Karena dari depannya aja gerbangnya itu udah dibikin sangat spesial. Bentuknya menarik karena ini bentuknya segitiga Skandinavian begitu. Dan yang pasti semuanya itu di finishing dengan luar biasa. Salah satunya adalah di bagian plafonnya ini teman-teman. Bagian plafon ini biasanya kan kalau di gerbang mah udah dipolosin aja. Kalau di Suwarna Sutra ini enggak. Ini dibikin bener-bener dilapis pakai PVC. Jadi kalau ngelihat dari gerbangnya udah serius banget, apalagi dalamnya. Dan yang paling menarik adalah di bagian sini. Nih bro, coba deh. Kita dengerin ya. Bener-bener tebel banget. Kenapa gerbang itu harus dibikin sebagus ini? Karena ya itu dia, ini adalah muka dari kalau kita pulang. Bayangin, 10 tahun, 20 tahun lagi, gerbang ini akan selalu terlihat bagus kalau dibuatnya dengan material berkualitas. Contohnya seperti tadi, pakai UPVC seperti ini, nggak akan kena yang namanya rayap, nggak akan cepet rusak. Hasilnya adalah itu dia, gerbang yang awet dan tahan lama. Yuk sekarang kita mau masuk ke bagian kompleknya, dan yang mau kita review ini hari ini adalah Amaryllis. Itu dia ada di 9x15, tanahnya di 135 dan bangunannya ada di 142 meter persegi. Mau gue spill dari sekarang, harganya ini menarik banget, tapi nanti aja. Karena yang pasti dengan luas seperti itu, harganya ada di bawah 2 miliar. Oke, ini adalah rumah yang mau kita review, Amaryllis, yang paling besar. Teman-teman juga kalau kesini tuh ada yang tipe lebih kecilnya. Ini ada di 7x15, 105, bangunan di 98. Di sini juga ada Abelia, luas tanah itu 120, sedangkan yang mau kita review itu adalah si Amaryllis ini. Oh, kita mulai dari atas. Sama seperti tadi di bagian gerbangnya. Bentuk atapnya itu tidak simetris teman-teman, tapi lebih pendek yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini dia lebih panjang. Nah, kalau untuk gentengnya dia menggunakan genteng flat beton. Yang menarik adalah di sebelah kanannya ini itu ada dak beton yang difungsiin untuk jadi tempat penampungan air atau talang beton ya. Habis itu juga bisa dimanfaatin untuk jadi tempat naruh toren. Dan di sebelah kirinya sini, itu ada yang dicoak nih di bagian atapnya. Itu fungsinya buat apa? Fungsinya pasti untuk skylight. Ini adalah rumah yang menarik. Satu, lokasinya bagus. Nomor dua, daerahnya berkembang. Harganya juga affordable. Dan desainnya itu benar-benar kekinian. Karena itu dia, satu rumah tropis, ada skylightnya. Itu berarti sampai ke dalam nanti, gue yakin rumah ini akan terlihat sangat fit untuk teman-teman milenial. Oke, kita bahas di bagian depannya lagi. Kalau teman-teman lihat, sopi-sopinya itu dimajuin, habis itu di bagian sini ngikutin tren sekarang, ada sedikit kemiringan-kemiringan, dikasih conwood di situ supaya rumah kita tetap tampilannya itu hangat. Di bagian bawah ini juga ada conwoodnya, dan conwoodnya itu dipasangnya itu ke atas ya. Jadi rumah kita tuh terlihat semakin tinggi lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga. Kalau untuk cat warnanya ini menarik ya. Jadi ada abu-abu muda, ada abu-abu tua, dan ada yang warna putih. Kalau gue biasa pakai Dulux bro. Kalau Dulux itu di bagian yang abu-abu ini, gue akan pakai yang abu-abu muda itu akan pakai di Lagstone. Kalau yang buat abu-abu itu nanti kita pakai Dove. Sedangkan kalau buat yang bagian putihnya gue pakai Brilliant White. Weather shield nih. Weather shield, weather shield. Tapi weather shield zaman sekarang Dulux juga ada yang baru. Ada namanya Dulux Weather Shield Flash.
Nah gini, bedanya pasti nggak tahu kan lo. Kalau zaman dulu kita mau ngecat itu harus pakai cat dasar. Tapi kalau kita pakai yang flash, udah nggak usah pakai cat dasar, langsung hajar aja. Jadi begitu dari acian langsung hajar, udah pasti langsung ketutup rapi dan cukup 2 lapis saja. Oke, kita maju lagi ke sini teman-teman. Di bagian sini itu ada berandanya, dan yang gue suka berandanya itu pakai kaca. Jadi ketika kita nongkrong di situ, kita bisa duduk sambil ngelihat view yang benar-benar luas dibandingin pakai model yang jalusi atau garis-garis seperti itu. Oke, kita turun lagi teman-teman. Di bagian bawahnya ini menarik. Kenapa? Karena dia gunain travertine. Untuk harganya yang affordable dengan material kayak gini, ini menurut gue luar biasa. Dia pakai homogeneous style, motif travertine, dan ukurannya besar, 60 x 120. Dan sedangkan di bagian bawahnya ini untuk carportnya pakai 40-40, juga centil. Kenapa? Karena nggak semua satu warna aja, tapi dikasih warna yang lebih muda sebagai coraknya. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi nyari pola ubin atau pola keramik untuk carport, teman-teman bisa pilih yang seperti ini. Pause videonya, abis itu bawa ke tukang favorit kalian. Oke, kalau untuk bagian dari ini ya, kanopinya dia pakai 10 x 10. Habis itu di bagian sininya pakai 6 x 8 dan di sini pakai 4 x 4. Untuk atasnya pakai Alderon. Dan yang gue suka udah dikasih lampu LED model panjang. Lampu TL kalau zaman dulu, tapi sebenarnya ini kan LED udah dalamnya, bro. Dan yang gue suka adalah kelistrikannya itu dimasukin ke dalam holonya. Jadi terlihat rapi dan clean. Agak terlihat Jepang-Jepang malah dengan adanya si lampu ini. Cuman akan lebih bagus lagi sebenarnya kalau gue pribadi, bro. Kalau ini warnanya kuning, akan berasa lebih hangat lagi. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Kalau untuk bagian terasnya ini, itu dia tidak pakai motif yang sama nih, tapi menggunakan keramik motif kayu. Dan gue suka banget cara peletakannya. Selalu gue ingetin sama teman-teman, mungkin kalian bosan juga gue ngomong kayak gini, tapi ini penting. Jadi ini kalau kita pakai keramik kayu ini, itu dia lebih melengkung daripada keramik biasa atau homogeneous style biasa. Jadi homogeneous style tuh kalau panjang-panjang begini tuh biasanya dia agak melengkung. Kalau dia lebar dia nggak berasa melengkung. Nah jadinya kita harus masang itu nggak boleh benar-benar masang bata, tapi agak ke tengah sedikit, ke sana sedikit gitu. Jadi yang ini tuh lebih kecil daripada yang sebelah sini, supaya efek lengkungnya itu tetap berasa kayunya, ada geradakan kayunya, tapi tidak terlalu banyak yang sampai bisa bikin kita keselimpet. Oke, sekarang kita mau menuju ke dalam rumah. Wah, ini mantap sih. Kalau untuk aluminiumnya, dia bukan aluminium yang dibuat manual, tapi udah finish good. Ini keren banget. Kokoh, dan yang gue suka sampai atas. Dan di bagian sininya nih teman-teman bisa lihat ya, tidak ditutup sama kaca, tapi ditutup sama model yang sama seperti pintunya. Hasilnya apa? Hasilnya kita seakan-akan punya pintu yang tinggi, walaupun ini kebagi sih di sini. Coba berasanya itu akan lebih megah, apalagi ini pintu dan jendelanya itu udah floor to ceiling. Satu lagi yang menarik, dia nggak pelit loh bagian sini. Kenapa? Karena misalnya kalau dari depan aja ya udah travertine cukup sampai sini. Tapi kalau ini enggak, masih dikesampingin ke sini supaya ketika kita duduk di sini sambil pakai sepatu tetap terlihat instagramable. Dan ketika kita mau foto di sini, dia juga nggak pelit karena di sebelah sini juga tetap diterusin konwutnya. Hasilnya kita punya teras yang terlihat mewah. Ini gue suka banget ya tempat PLN nya, keren. Dari besi ya. Oke, begitu masuk ke dalam. Wow. Ini pintunya benar-benar solid engineering, berat, berasanya enak. Habis itu yang pasti udah pakai smart door lock dari Onassis. Smart door lock ini menarik, kenapa? Karena di sini udah ada kameranya. Jadi kalau ada yang datang, ya kita bisa lihat siapa yang datang. Ini menarik, kenapa? Karena rumah zaman sekarang itu karena udah sistem cluster dan udah sistemnya itu pakai gerbang yang gede dengan security yang 24 jam. Pasti di depan rumah kita juga nggak pakai pagar. Jadi menarik banget nih kalau ada kamera di smart door lock kita. Gue suka begitu masuk itu masih ada foyer sedikit, bisa buat jadi tempat naruh-naruh sepatu segala macam. Dan di sini tuh ada
satu cermin. Jadi ketika kita sekarang mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, mau apapun, sebelum kita keluar rumah kita bisa ngaca, oh ini asik sih. Satu badan dari atas sampai bawah kita bisa lihat penampilan kita. Tadi aja gue otomatis gini-gini rambut bro, rambut ada yang turun. Itulah fungsinya dari sebuah kaca besar di depan rumah kita. Dan yang gue suka adalah ininya. Dibikin juga loh ini melengkung, keren banget. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita ngomongin ruang tengah yang luar biasa ini. Teman-teman harus ikutin terus ya, karena ini harganya benar-benar kejutan. Ini, begitu masuk ke sini, langsung berasa satu kotak full. Keren ya? Enak banget. Satu kotak full, tanpa ada sekat. Inilah open space yang sebenarnya. Dan ukurannya itu ada di berapa? Ukurannya itu ada di 4 meter dikali 9 meter. Ini serunya ketika kita punya satu ruangan yang open space. Ketika kita lagi masak-masak di sini, kita berhubungan sama ruang makan ini. Dari ruang makan ini berhubungan sama sofa ini. Hasilnya apa? Terjadi satu kehangatan di antara keluarga. Enak sekali. Oke, kita mulai bahas dari ke kanan dulu. Ini adalah dapurnya. Dapurnya itu pakai solid surface, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita punya dapur bawaan dari developer itu kan biasanya pakai beton. Kita bisa tutup dia pakai solid surface seperti ini. Jangan lupa di sini dikasih plain-nya, habis itu baru di sini dikasih homogeneous tile yang motifnya sama seperti yang ada di lantai. Jadi kesannya itu benar-benar clean. Ini homogeneous tile yang ukurannya udah 80 kali 80. Dan gue suka juga bagian sininya, teman-teman. Ini gunain besi hollow. Habis itu dikasih kaca. Ini besi hollow-nya 2x2. Dan yang gue suka di sini dimelengkungin dan di finishing pakai finishing duko. Jadi ini ada duko, di sini HPL, di atasnya lagi itu masih ada tempat penyimpanan buat barang-barang yang jarang kita pakai. Dan lihat deh dari jauh, komposisi warnanya itu sebenarnya banyak, tapi terlihat menarik. Di bagian atas hitam gelap, di sini abu-abu gelap, di sini warna ungu, di sini abu-abu gelap, di sini hitam lagi. Ternyata ditabrak-tabrak, kalau didesain sama desainer bener, hasilnya akan terlihat manis seperti ini. Kalau untuk kompornya pakai Modena standar, kompor tempel, dan Modena yang di atas ini juga standar, teman-teman. Dan ini gue suka banget karena bener-bener rata nih. Habis itu di bagian atasnya masih bisa dimanfaatin untuk jadi tempat penyimpanan. Cuman ini enaknya sebenarnya gini, ini sayang sih. Jadi kita punya Modena kayak gini, itu sebenarnya di sini tuh ada bolongnya. Bisa kita kasih pipa untuk udara itu langsung keluar ke luar gitu. Jadi bukan menggunakan filternya gitu untuk menghisap udaranya. Dan sebenarnya rumah ini bagus. Kenapa? Karena ini langsung berhubungan sama bagian belakang. Jadi sebenarnya kita tinggal kasih peralon doang, keluarin. Ketika kita masak di sini, walaupun kita pasang AC, udaranya itu akan selalu bersih. Oke, kalau untuk bagian meja makannya ini enak, bisa buat 4 orang. Dan gue sukanya kenapa? Kita kesini tuh nggak mepet. Jadi jalannya tuh bener-bener enak. Masih ada sisa 1 meter. Dan di sini tuh masih disisa lagi 1 meter. Enak banget buat jalan karena jalan itu minimal 80 cm. Pakai marmer. Kalau Feng Shui itu lebih bagusnya begini, bro. Marmer ya? Mungkin lo selama ini kalau kurang berhasil nabung, bro, salah di meja makan. Serius gue. Kurang keras juga. Bukan, kurang kokoh gitu. Jadi kalau misalnya kokoh itu makanannya dateng gitu kasarnya. Kalau misalnya kurang kokoh ya gitu. Oglek gitu. Ya, meja makannya nggak lurus gitu. Gimana rezeki mau datang? Gitu katanya. Ini keren sih. Bagian bawahnya pakai HPL sederhana aja. Di sini bisa muat sofa untuk 3 seater. Dan sofa 3 seaternya ini itu bener-bener sofa yang lega gitu. Emang beneran bisa 3 orang duduk dengan nyaman. Cuma ada yang sayang sih, bro, menurut gue. Tapi ini rumah contoh sih. Tapi sebenarnya space-nya ada. TV 65 inch kan sekarang udah murah banget. Bener nggak? Yes. Kok zaman kita kecil punya 29 inch kotak nonton Doraemon zaman dulu ya. Itu udah happy. Itu gue mesti nongkrong di rumah tetangga. Sekarang 65 inch. Nggak, karena di rumah gue dulu paling gede 21, bro. Habis itu tetangga gue nih, temen gue ada yang lebih tajir lah gitu ya. Dia beli 29, kita ngumpul di situ main PS gitu kan. Kalau sekarang 65 inch udah 7 jutaan kali ya. Banyak kan mereknya Kuka segala macam gitu, Xiaomi. Nah, ini itu sebenarnya muat.
Makanya nih desainernya udah siapin nih. Karena gue yakin dalam 3 tahun ke depan 85 inch itu juga akan murah. Makanya kalau kita sekarang bikin wall panel bro, akan lebih bagus kita space-nya tuh disisain untuk teknologi. Karena nanti nyesel kalau ada yang 85 udah harganya cuma 6 juta, 7 juta bisa terjadi loh 3 tahun lagi. Nah makanya bagus nih kalau disisain space seperti ini untuk nambahin ukuran TV suatu saat. Emang sih waktu sekarang kelihatannya kayak agak ngecil, tapi percaya sama gue 3 tahun lagi udah ada space-nya, itu akan bikin kita seneng. Oke, di bagian bawahnya HPL gue suka nih sebenarnya, walaupun ini model yang kejepit-kejepit ya. Tapi kemarin banyak yang komen, "Bang, itu walaupun kejepit-jepit tapi kan nggak mungkin juga kita nulis di sini, kalau di bawah boleh dong." Gitu, kecuali di meja tulis gitu kan. Kalau di bagian sini boleh dong, gitu, karena kan nggak mungkin tangan kita gini-gini gitu kan. Nah, hasilnya itu emang keren. Kalau lihat dari situ tuh bro, tipis gitu, Jepang banget. Oke, menarik. Habis itu di bagian sininya, oke, di bagian, keren. Ini melengkung, jadi tuh berasa kayak apa ya? Surround-nya tuh dapet gitu ya. Ini dibikin melengkung. Di sini juga masih ada tempat penyimpanan. Di sini modelnya fabric. Di sini HPL-nya motif kayu, pakai yang abu-abu dan dikasih fabric lagi di sini. Gue suka juga di sini ada LED-LED-nya dan gak lupa, walaupun ini udah luas tapi tetap ada sedikit cermin brown mirror yang ditembak lampu dari atas. Ini keren sih menurut gue. Karena ini kan ada patungnya di sini. Patungnya kecil sebenarnya. Ini dibikin model panjang kayak gini, tapi karena ada lampunya spotlight, patung ini tuh jadi bener-bener center of attention. Menarik banget. Nah, ini gue suka banget sih. Boleh bawa pulang nggak ya? Nggak boleh. Oke, sekarang kita mau kemana dulu? Kita ke sini. Ini adalah kamar tidur yang pertama. Ini adalah ruang hobi, teman-teman. Rumah contoh ini dibikin supaya kita kebayang kalau kita punya hobi, itu space-nya dapat. Dan gue suka hobi yang dipilih itu adalah hobi menjahit kan. Ini kan apa sih, bikin sweater kayak gitu-gitu nih. Mintal ya, memintal. Nah, untuk kita yang mau punya hobi yang memintal seperti ini, itu juga cukup. Karena ini ukurannya cukup besar. Bisa juga kalau misalnya kita mau pakai buat tidur, tinggal dibikin begini dan udah ada tempat tidur lipatnya. Jadi selain untuk hobi, kalau misalnya ada orang tua kita mau nginep apa segala macam, tinggal buka aja, langsung ada tempat tidur lipatnya. Ini asik sih, gue suka sih. Dan ini buat inspirasi loh bro. Ini tutupan buat tirainya ini, rel-rel ya. Itu udah daripada dibikin kecil-kecil, udah dipentokin aja sampai atas. Jadi ini kayak begini panjang gitu. Jadi malah menambah kesan ada aksen modern di rumah kita. Dan nggak lupa di sini, kita juga bisa pakai model kayak gini nih. Ini cocok nih buat hobi nih. Jadi lampunya tuh bisa digeser-geser. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang di bawah. Oke. Layoutnya menarik. Wastafel, ketemu sama kloset, ketemu sama shower. Walaupun ini bukan favorit gue teman-teman, jadi di bagian sini itu mestinya warnanya lebih putih. Padahal ini gue suka banget nih. Ini suka banget gue. Jadi kalau menurut gue lebih baik ini dicari yang lebih putih. Yang di bagian sini yang kena air terus, jangan ngambil yang warna gelap ini. Bisa aja ini sebenarnya dipindahin ke di bagian sini nih buat jadi center of attention yang nggak terlalu kena air. Jadi kamar mandi kita akan selalu terlihat bersih. Oke, sebelum kita naik, kita mau ke sini dulu. Di belakang ini ada apa? Ini yang gue suka dari finish good ya, teman-teman. Jadi kalau beli aluminium finish good itu kayak gini nih. Smooth gitu. Nah, di bagian belakang itu masih ada backyard ya. Backyardnya menarik banget, teman-teman. Jadi kalau kita punya backyard kecil kayak gini, ya udah bikin panjang gitu, kasih tanaman yang lebih tinggi di atas, baru tanaman yang lebih pendek di bawah. Habis itu nggak lupa di sini dikasih batu koral. Ini batu koral mahal sekali nih model kayak gini. Dan untuk pembatas antara tanah supaya nggak ngotorin, dikasih besi siku. Lihat nggak? Tuh, ada besi sikunya di situ. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sini. Ini menarik. Ini dari GRC loh, buat pembatas antara servisnya. Jadi area servis ini nggak terlalu terlihat dari sana. Nah, ini gue suka nih. Jadi bukaan jendela itu kan dari sini sampai situ ya.
Jadi ketika kita lagi nongkrong di sini, yang kita pandang tuh daerah sini, sekotak ini. Ketika dibuka gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat si servis, apalagi ditambahin lagi partisi dari GRC yang dimotif seperti ini. Ini pabrikan sih. Jadi teman-teman bisa di cutting seperti ini. Dan di bagian sini adalah kamar asisten rumah tangga yang oke banget. Satu, gue suka banget jendela nako kayak gini. Jendela nako modern kayak gini. Keren sih. Udara itu masuk, depannya itu backyard, jadi kamar asisten rumah tangganya juga nyaman. Karena penting bro, turnover asisten rumah tangga itu agak tinggi sekarang kan. Jadi kita mesti bikin mereka juga nyaman gitu, tinggal sama kita, salah satunya dari kamar yang tidak pengap. Nah di bagian sini ya, ini adalah kamar mania. Mas sayang ya, tanggung banget mestinya ada keramik sampai di atas. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Tapi ini gue suka banget sih ini. Gila, ini finish good ya. Nih, coba deh. Dipotong di pabrik. Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini dulu nih sebelum naik ke atas. Menarik, karena di sini tuh ada satu ruangan yang dimanfaatin jadi gudang, memanfaatkan ruang di bawah tangga. Sini bro, nggak apa-apa. Ini kerdus-kerdus nih. Cuma biar teman-teman bisa bayangin, kerdus sebanyak ini itu bisa masuk loh di sini. Karena menurut gua rumah modern zaman sekarang itu yang sering dilupain adalah bagian gudangnya. Sedangkan itu penting banget supaya ngebuat rumah kita selalu terlihat rapi. Oke, kita naik di sini. Gue selalu suka plan dari buatan Alam Sutra. Di mana-mana loh, sampai Gramercy segala macem mereka bikinnya kayak gini nih. Plannya gue suka banget. Jadi bener-bener rapih gitu. Daripada ngikutin yang begitu. Karena kalau ngikutin begitu ada kemungkinan pas begini-begini tuh nggak rapi. Kalau ini tuh udah pasti rapi hasilnya. Dan yang paling gue suka sebenarnya dari tangga ini, nih kalau teman-teman lihat nih, ini tuh, waduh, jendela itu besar banget loh. Dan dia pakai Roman shade ya. Itu benar langsung terang kan, berasa kan. Dan yang gue suka apa bro? Di sini, ini tuh, wah gila, semeter men. Jadi kalau kita punya tangga kayak gini, mau ngangkat-ngangkat barang juga nggak akan khawatir. Karena ini bener-bener lega gitu. Bagus. Yuk, kita naik mana sekarang? Kita naik ke lantai 2. Langsung disambut sama satu tempat yang bisa dimanfaatin untuk jadi tempat work from home. Dan bisa belajar juga. Seru ya. Dipilihnya agak biru-biru gini supaya buat anak-anak mau belajar dengan lebih riang gitu. Cuma sayang nih. Sayang. Ini posisi udah paling rendah, bro. Mentok di sini. Mestinya nggak usah pakai tangan sekalian. Kalau nggak lama-lama ini akan rusak. Mesti agak sedikit lebih tinggi. Atau ininya lebih tipis sedikit. Tapi emang kalau kita punya satu meja yang di sini tuh ada lacinya tuh seneng sih gue. Kalau zaman dulu kita sekolah sih nggak ada lacinya, bro. Cuma kotak bolong doang. Disitulah tempat kita berpikir kreatif pertama kalinya. Naruh retoretan. Bukan. Contekan. Oke, yuk sekarang kita kesini. Ini menarik sih. Ya ini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai warna putih tapi tidak menggunakan duko, hasilnya kayak gini nih. Gak bisa serapih itu emang. Jadi kalau kita mau warnanya tuh bener-bener solid, lebih bagus kita pakai duko. Udah soft closing. Yuk sekarang menuju ke sini. Oh, oke. Oke, di sini bisa jadi mesin cuci nih dan ruang jemur. Tapi kalau gua akan bikin di sini atapnya tertutup. Di sini pakai mesin cuci, pakai dryer aja. Ini gua manfaatin buat nongkrong. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke kamar berikutnya. Oh, oke. Ada 1, 2, gila loh. Ini teman-teman harus ngikutin episode terus sampai terakhir. Kenapa? Gue pengen kasih tau harganya. Ini gila sih harganya. Dengan oke. 1, 2, 3, 4 kamar. Dan ini adalah kamar yang pertama, kamar tidur anak ya. Ini gue suka sih. Oke, jadi di sini teman-teman ini pakai cat kamprot. Habis itu di sini dibikin melengkung, dikasih LED dan dikasih tali air. Di atasnya tuh dikasih ban gitu ya. Habis itu baru cat putih, bagus. Di sebelah sininya juga senada
dibikin juga ada R-nya seperti ini. Dan yang gue suka sih, ini keren. Habis itu di finish pakai cat kamprot. Gila sini. Keren. Rasanya tuh kayak di tahun 80-an sempat ngetren kayak gini. Kamprot kayak gini habis itu melengkung-melengkung retro 80-an tapi. Ternyata kalau kita ngeliat lagi sekarang modern aja ya, bagus. Kalau ini apa namanya? Push button, teman-teman. Dan di atas masih ada tempat penyimpanan, enak banget di sini juga masih bisa buat. Ini keren loh, ini bisa jadi inspirasi loh. Jadi lacinya tuh bentuknya juga membulat. Bedside table nya unik ya. Yuk sekali kita menuju kemana? Ke kamar yang berikutnya. Kamar yang berikutnya adalah di sebelahnya. Dan yang pasti setiap kamar tuh ada jendelanya teman-teman. Penting tuh. Oh, ini adalah kamar anak yang perempuan. Oke, di sini juga ada lampu-lampunya. Di sini pakai wallpaper. Habis itu dikasih ada list dari aluminium. Oh, tapi tempat tidurnya agak terlalu empuk ya. Tapi ini cuma contoh sih. Kalau menurut gue, kalau tempat tidur anak tuh paling bagus yang gue suka tuh dari Comforta, bro. Jadi dari kecil itu anak kita jangan pakai yang terlalu empuk gitu. Pakai yang agak keras tuh. Comforta tuh ada tuh yang ngeluarin kayak gitu. Jadi tulang punggungnya tuh juga udah terjaga dari kecil. Ini agak terlalu empuk nih kalau buat anak-anak nih. Karena dapat nyamannya, cuma bangunnya nggak enak. Ya kan? Pakai Comforta, bro, top brand tuh. Keren, kemarin baru beli gue. Pokoknya gue sekarang kalau dapet klien, udah Comforta aja. Ya? Menarik juga ya ternyata wallpaper dikasih list aluminium. Menarik loh jadinya ternyata. Dibandingin dia polos-polos aja. Dan ini dia melengkung-melengkung semua nih. Juga melengkung. Di sini dikasih tali air besar, ini tali air besar juga, modelnya seperti ini. Jadi satu nih. Nah ini teman-teman kalau mau bikin meja kayak gini cuma bisa custom nih. Keren ya. Kalau teman-teman suka bisa pause video ini, habis itu bawa ke desainer interior favorit kalian. Dan ini adalah kamar mandi yang gue bilang tadi teman-teman, ada skylightnya. Wow, ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Modelnya sama, semua pakai Toto. Ini gue suka sih. Ini solid surface, habis itu di dalamnya pakai wastafel undermount. Bagus. Ini juga ada Toto, dan sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur utamanya. Oh, asik ya. Ini suara sutra tuh selalu kayak gini nih, alam sutra tuh ya. Gue suka banget, bagian belakangnya tuh gak asal-asal gitu. Hey, kupu-kupu jangan terbang dulu. Di bagian sini tuh begini. Di belakangnya ada LED-nya, dan ini LED-nya itu ditempel pakai fabric. Jadi ini tuh biasanya kan pakai HPL. Kalau ini nggak, nih diempuk-empuk juga teman-teman. Habis ini sini kasih LED. Jadi berasa agak bioskop gitulah. Nah di sini, oke, motifnya adalah HPL yang motif semen. Di atasnya dikasih, di atasnya gue nggak suka sih. Masih polos-polos aja. Karena ini udah modern sekali. Udah kurang cocok tuh sama brown mirror-nya. Nabrak-nabraknya semuanya udah oke. Sampai sini juga sebenarnya gue suka banget. Keren, abu-abu dicampur sama ungu. Bagus, cuman kalau yang ini gue agak kurang suka. Oke, tapi di sini, wah mantep banget. Kita punya walk-in closet loh. Rumah sebesar ini harganya, aduh gila, ini mesti nanti kita spill deh pokoknya. Ini ada walk-in closetnya, dan ini gunain apa? Aluminium. Di belakangnya nih detail, gila. Tuh lihat deh. Ada tali airnya, bukan polos-polos aja. Hasilnya apa? Enak banget, begitu ada kaca, ketemu pakaian, ketemu lampu, belakangnya dikasih tali air. Keren. Bro, ada LV sama Hermes. Mau pulang nggak? Kawin. Udah nyolongnya susah, ya kan? Kegep-kegep, ya kan? Deg-degannya kena, sampai rumah dibilang palsu. Nah ini keren banget sih, ini tempat buat naruh dasi segala macam kayak gitu. Laci-laci, wow keren. Push button. Habis itu, oke, keren sih, keren. Gue suka nih. Push button, habis itu dia bisa gerak ya. Keren.
sekarang kita menuju sini. Ini adalah kamar mandi di... Oke, menarik. Jadi begitu kebuka, oh nih hati-hati. Oh enggak, bagus dia pinter. Udah dikasih stopper bro. Tuh. Dia aman aja tuh, nggak takut kena sama ini. Ini pakai motif kayu, gue suka banget sih. Ini bagus nih, pakai motif kayu. Abis di sini pakai motif kayu juga. Cuman yang strip ya. Apa fabric nih motifnya, keren sih tapi ini. Ya oke, dan semuanya sama. Udah pakai Toto juga dan ini udah under counter atau under mount menggunakan solid surface. Yang bagian bawahnya sederhana aja. Oh ini mantep nih. Ini gue suka sih, tipis nih. Jadi dia pas banget aja buat jari. Oh. Keren. Dan yang pasti teman-teman, nggak lengkap nih namanya kamar tidur utama itu nggak pakai balkon. Nah, gak usah khawatir. Di sini ada balkon lagi. Dan balkon ini enak banget sih. Oh enak. Bisa dikasih bangku kecil di sini, ya kan? Bisa dikasih bangku juga di sini karena pintunya itu bukan pintu begini, swing, tapi pintu geser. Dan ini yang gue suka bro, kayak kaca, jadi ketika kita duduk tuh juga see through. Tapi ketika kita mau privacy kita duduk di situ, karena ketutup sama tembok. Kalau gue yakin lu sering di situ. Karena pakai baju tidur. Enggak, lu di sini. Tayangan gue jorok amat. Di sini privacy gitu kan duduk kita bro. Nah, kalau ada tamu lu gini-gini nih. Iya. Iya nggak kelihatan. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Bu Linda dari Swana Sutra. Apa kabar Bu Linda? Hai, baik. Kita mau nanya-nanya sama Bu Linda, Bu, kalau kita mau beli di Swana Sutra tuh kenapa sih harus banget beli di sini? Nah itu adalah good question ya, kenapa kita harus memilih salah satunya adalah selain lokasi. Tapi bagi saya adalah kita harus tahu juga bahwa Swana Sutra adalah bagian dari Alam Sutra Group. Yes. Mungkin ada beberapa orang yang juga sudah sangat mengetahui sekali bahwa Alam Sutra sendiri sudah berdiri dari tahun 94 dan kita cukup lama sekali untuk yang dari segi pengalaman. Kita juga sudah lihat adalah sudah 3 dekade kita membangun residensial dan komersil yang cukup baik gitu loh. Yep. Nah Alam Sutra sendiri juga banyak beberapa proyek ya, salah satunya adalah di Swana Sutra. Nah kemudian kita juga harus melihat adalah Swana Sutra sendiri itu memiliki beberapa konsep, itu yang kita harus penting sekali. Kita juga memiliki adalah strong master plan yang cukup baik dan kemudian ada beberapa fasilitas yang kita juga berikan kepada yang memang mau tinggal di Swana Sutra. Yang pertama itu adalah good access. Itu paling penting sekali. Jadi dari good access sendiri kita bisa lihat adalah kita mau menuju ke Jakarta itu adalah hanya lebih dari 30 menit saja. Kemudian kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta itu adalah di 30 menit juga. Kemudian memiliki akses langsung yang menuju tol Jakarta Merak. Nah kemudian ada beberapa lagi yang kadang suka ditanyakan, apalagi sih keunggulannya lagi gitu loh, dari infrastrukturnya juga cukup baik. Tadi mungkin Mas juga ada lihat pada saat masuk ke main gate kita memiliki adalah akses yang row jalannya juga besar-besar. Dan akses jalannya besar itu semuanya kita kemas dengan sangat baik sekali. Selain di jalan utama, row jalannya juga ada 8 lajur. Besar ya? Betul sekali. Kemudian di klasternya juga tadi bisa dilihat juga row jalan kita juga cukup lebar sekali ya. Jadi kita memberikan hunian yang nyaman dan aman gitu ya. Kemudian kita juga memiliki adalah smart township yang cukup baik, keamanan 24 hours, kemudian kita memiliki automatic boom gate. Sekarang kan banyak sekali ya, jadi tinggal akses card aja gitu ya. Kemudian juga ada beberapa fasilitas yang dilengkapi juga dengan CCTV setiap rumahnya juga. Jadi balik lagi adalah sekarang itu kalau saya lihat adalah konsep kita tuh lebih ke arah urban lifestyle ya. Jadi kita juga mengusung konsep yang bahwa yang tinggal di Swana Sutra memiliki kenyamanan dan aman dan kualitas hidup yang lebih baik untuk tinggal di Swana Sutra, itu menjadi pilihan juga. Kemudian yang paling terpenting kita memberikan trust kepada konsumen, bahwa kita lihat juga adalah reputasi dari si developer tersebut gitu ya. Swana Sutra sendiri adalah memberikan nilai investasi yang cukup tinggi sekali, karena kita bisa lihat juga bahwa di Swana Sutra secara land bank itu adalah di 2.600 hektar dan kita sudah kembangkan di tahap pertama itu adalah di 900 hektar gitu loh. Jadi banyak masih beberapa panjang masih lagi. panjang sekali gitu. Jadi menurut saya adalah good investment sekali untuk kita bisa membeli rumah di Swana Sutra begitu ya. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah kita juga harus lihat ya bahwa kita sangat mengusung adalah konsep green development. Nah, jadi tadi seperti Mas tadi kita masuk di main gate dari Swana Sutra, kita lihat penghijauan yang cukup ya kan. Kemudian semuanya juga kita beri green juga, tidak hanya untuk di kawasan di depan juga, di jalan utama juga. Kita juga memberikan di semua klaster
hijau semua nih Mas. Ya. Jadi kita memasuki satu tempat yang wah, itu menurut saya sangat baik sekali karena kita memikirkan konsep tersebut ya. Itu udah terbukti sama Alam Sutra Oh, ya. iya, betul sekali, Alam Sutra betul kan sekali. adalah salah satu tempat yang Ya, paling betul, rindang di betul. Dan itu kita benar-benar dari tahun 94 kita benar-benar memikirkan hunian yang nyaman. Rumahnya juga kita memikirkan dari segi lokasi juga yang tadi saya bilang. Kemudian rumah yang kita punya bukaan jendela yang cukup besar, rumahnya juga nggak sempit sekali. Kemudian open space yang menurut saya enak ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah itu jadi nggak ada sekat ya. Jadi kayak langsung blong banget lah menurut saya. Kalau untuk teman-teman yang suka olahraga gimana Bu? Oke, suka olahraga sebenarnya salah satu fasilitas dari kita ya. Jadi saya mau menjelaskan fasilitas kita cukup lengkap sekali. Kita berawal dari depan dulu ya. Fasilitas yang kita miliki itu adalah kedaton golf. Ya mungkin kalau misalnya mau main golf kita punya adalah di 80 hektar. So misalnya suka nge-gym gitu ya atau mau olahraga atau segala macam, kita juga punya area sport center. Ya itu cukup luas sekali dan sudah jadi juga. Nah kemudian kita juga memiliki beberapa area yang bisa jogging track gitu loh. Jadi cukup nyaman ya. Jadi selama jogging track tersebut di kawasan yang memang semua serba green, jadi kayak kita jogging track dengan aman gitu loh. Jadi kita sudah siapkan juga gitu ya. Nah kemudian di kawasan Suwana Sutra sendiri selain yang suka olahraga, mungkin suka entertain gitu ya. Jadi entertain kita juga udah cukup lengkap sekali. Jadi tadi Mas juga boleh lihat juga kita komersilnya udah cukup hidup sekali nih ya. Jadi ada beberapa ruko yang kita sudah luncurkan dan sudah buka semua. Kemudian kita juga punya pasar modern, kemudian kita juga punya sekolah, tempat ibadah, SPBU yang juga sudah lengkap juga gitu loh. Kemudian juga kita ada rumah sakit ya, yang coming soon juga kita akan bangun. Nah ada berita terbaik juga, kita akan membangun Flavor Bliss Mas. Flavor Bliss itu juga menarik sekali ya. Jadi saya punya tenan loh di Flavor Bliss. Ya itu good banget sih sebetulnya ya. Itu itu ramai sekali. Kalau itu ada di sini sih luar biasa lah. Jadi sebetulnya di Suwana Sutra selain kita melihat adalah sekarang kita lihat adalah generasi milenials, kemudian untuk XYZ dan sebagainya dan butuh entertain ya. Nah kita juga sudah memberikan itu semua di Flavor Bliss ya. Nanti dan kalau di dalam klasternya sendiri? Jadi kalau untuk di klaster yang semua yang kita di sudah Agra bangun ini? Ya, kalau di Agra ini kita memiliki adalah sport lounge. Ya, jadi ada sport lounge juga, kemudian ada yang seneng olahraga, kita berikan juga adalah basket on three on three, ya betul. Jadi jangan takut gitu loh bahwa kita sudah menyiapkan itu semua gitu loh. Kemudian bagi anak-anak ya mungkin untuk keluarga kecil kita juga memiliki adalah children playground. Jadi kayaknya nggak perlu keluar dari klaster, udah cukup lengkap sekali fasilitas tersebut gitu loh. Jadi kita yang tadi kita balik lagi kita memikirkan adalah kualitas ya bagi yang memang mau tinggal di Suwana Sutra gitu loh. Jadi lebih nyaman lah. Sekarang kita masuk ke acara yang paling penting nih Bu, masalah duitnya nih. Berapa sih kalau ini saya dari tadi nge-spill terus soalnya. Karena saya kaget sekali. Sebenarnya saya tahu harganya cuma saya nggak mau kasih tahu aja. Ini benar-benar istimewa sih harganya. Betul sekali, betul. Jadi kan ada 3 tipe ya Bu. Ya 3 tipe yang dari yang paling akan kita launching. Murah dulu deh. Oke, paling murah sendiri sebetulnya kita ada beberapa tipe yang kita jual di klaster Agra sendiri. Klaster Agra itu adalah super klaster dari Cemara. Jadi yang pertama paling kecil itu adalah kita tipe Azami dengan ukuran adalah di 7x15. Wow, gede loh. Nah, itu besar sekali ya. Mungkin tadi sempat dilihat juga, kita juga melihat juga adalah rumahnya 7x15 tapi besar sekali. Pada saat kita masuk seperti nggak rumah dengan 7x15 betul ya. Kemudian yang kedua adalah tipe Abelia itu dengan ukuran 8x15. Nah, kemudian yang paling tinggi ya, sekarang kita ada di sini dengan ukuran adalah tipe Amaryllis dengan ukuran 9x15. Nah, harganya yang ditunggu nih Mas. Harganya untuk saat ini pada saat launching kita berikan dengan harga 1,3 miliar. Untuk yang lebar 7? Lebar 7. Naik ke lebar 8? Lebar 8 kita range harganya adalah di 1,6 miliar. Kemudian kita naik lagi dengan harga yang seperti ini dengan ukuran 9x15 kita buka di harga 1,8 miliar. 1,8 lagi. Punya living room. 9x4 tuh gila sih. Bener-bener keren banget ya. Betul. Dan ukuran 9x15 tadi udah dilihat juga kita punya kamar yang cukup luas juga. Dan banyak. Banyak. Itu yang paling penting banyak sekali gitu. Pertanyaannya berikutnya adalah gimana cara bayar yang paling gampang? Karena kan milenial nih susah ngumpulin DP Bu, bener kan?
Gimana tuh caranya tuh? Ngumpulin uang tapi nggak kumpul-kumpul. Ngumpul gitu DP-nya ya. yang paling susah Nah, kan. itu Sebenarnya dia, kalau itu nyicilin dia. mah bisa, Betul, cuman DP-nya betul, susah. Betul Nah, sekali. gimana? Betul Ada sekali. bantuan dari developer Oh nggak, Bu? pasti. Jadi sebuah developer itu memikirkan cara kemudahan untuk pembayaran. Jadi kita melihatnya dari semua generasi ya. Jadi kita memikirkan cara bayar yang cukup mudah. Kita berikan dengan DP 5%. 5%? Wah, 5%, Oke. betul sekali. Jadi pada masa launching ini kita berikan dengan DP 5% bisa dicicil sebesar 9 kali. Wah, menarik kan? Oke. Kalau 1,3 berarti Cicilannya 5% itu sekitar berapa? let's say 70 hampir jutaan ya, 60-an 70 karena jutaan kita ada habis itu dibagi promo, 9. betul, Oke, betul. berarti 6 Jadi jutaan. cicilannya Ya. sekitar di 6 juta per bulan. 6 juta, habis itu lanjut ke KPR bisa Ya, 6 juta kurang juga. Jadi lebih hampir ibaratnya sama. Iya, terus betul, aja udah betul, nyicil terus ya. Betul sekali. Dan sekarang kita juga banyak bekerja sama dengan beberapa bank. Nah, bank yang bekerja sama dengan kita juga ada 19 bank. Jadi memberikan kemudahan juga dengan bunga yang cukup murah sekali. Saya rasa kapan lagi ya kita diberikan kemudahan untuk membeli rumah di Suwana Sutra, menurut saya begitu ya. Nah, yang paling terpenting saya kasih juga tambahan adalah apa aja sih yang didapat oleh konsumen pada saat kita mau launching gitu ya. Yang pertama adalah pada saat masa launching kita berikan diskon. Nah, itu menarik banget nih Mas. Jadi kita berikan diskon juga. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu, kita berikan adalah diskon ratusan juta rupiah. Nah, itu juga ada pada saat masa launching. Pas masa launching ini. Betul. Dan biasanya kalau pas masa launching kita berikan sesuatu yang lebih kepada konsumen gitu. Jadi cepat dapatkan aja. Jadi seperti kita kasih AC. Oke. Itu sangat penting sekali, kita kasih AC hingga 4 unit. Oke. Kemudian juga ada voucher belanja. Kemudian kita berikan juga free IPL 1 tahun kepada calon buyers gitu ya. Yang tadi juga ada DP yang kita berikan yang cara bayar lebih mudah. Saya mau tambahkan juga promo pada saat launching hanya berlaku sampai dengan 30 April. 30 Jadi April promo ya. itu juga Jadi ada harus term and buru-buru conditions. kesini Harus nih. Buru-buru, betul sekali. Jadi silakan datang aja ke kantor marketing office kita yang ada di Jalan Boulevard Alam Suwana Sutra di nomor 10 yang nantinya akan dibantu dengan sales eksekutif kita yang sudah berpengalaman juga untuk memberikan informasi lebih lengkap. Oke. Ya, thank you Mas. Oke, makasih banyak Bu Thank Linda. you, ya mari. Apa sih mereknya, penasaran gue. Sebelah ya. Coba tutup, Bro. Kalau salah lo tutup ya. Iya. Apa ya? Ya udahlah, nggak usah, Bro. Yuk.